Halo, Assalamualaikum. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Sualia dengan NPM 20121068 kelas 4A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja PowerPoint yang saya buat dengan judul Konsep Time Value of Money. Definisi Time Value of Money. Time Value of Money adalah nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peranan sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena time value of money bagi perusahaan adalah membantu untuk menghitung dan menyusun anggaran. Suatu perusahaan tidak hanya sebatas melakukan kegiatan produksi saja, tetapi juga pengembangan dan inovasi. Pengembangan dan inovasi ini menjadi investasi bagi perusahaan. Contoh terapan yang terkait dengan konsep nilai waktu dari uang adalah yang pertama tabungan, yang kedua pinjaman bank, dan yang ketiga asuransi penilaian proyek. Beberapa metode time value of money. Yang pertama, future value atau nilai yang akan datang. Yang kedua, present value atau nilai yang sekarang. Yang ketiga, annuity atau nilai masa datang dan masa sekarang. Yang keempat adalah bunga majemuk. Dan yang kelima adalah bunga sederhana. Yang pertama ialah future value atau nilai yang akan datang. Future value atau nilai yang akan datang adalah nilai uang di masa yang akan datang dengan tingkat bunga tertentu dan dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumus bunga yang digandakan setiap harinya. Selanjutnya adalah present value atau nilai sekarang. Present value atau nilai sekarang adalah berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Present value atau nilai sekarang bisa dicari dengan menggunakan rumus future value atau dengan rumus berikut. Dan jika bunga digandakan setiap hari, maka rumusnya sebagai berikut. Berikutnya adalah annuity atau nilai masa datang dan masa sekarang. Atau annuity atau nilai masa datang dan masa sekarang adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Selain itu, anuitas juga diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai imbalan premi yang telah Anda bayar. Contohnya adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham free fund. Ada beberapa macam annuity, yakni yang pertama annuity biasa atau anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. Berdasarkan tanggal pembayarannya, anuitas biasa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ordinary annuity, yang kedua annuity due, dan yang ketiga deferred annuity. Macam-macam annuity yang kedua adalah anuitas terhitung atau anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal interval. Awal interval pertama merupakan perhitungan bunga yang pertama, dan awal interval kedua merupakan perhitungan bunga kedua, dan seterusnya. Macam annuity yang berikutnya ialah nilai sekarang anuitas. Nilai sekarang anuitas adalah nilai hari ini dari pembayaran sejumlah dana tertentu yang dilakukan secara teratur selama waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, jumlah yang harus Anda tabung dengan tingkat bunga tertentu untuk mendapatkan sejumlah dana tertentu secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Macam-macam annuity yang selanjutnya adalah anuitas abadi. Anuitas abadi adalah serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan diharapkan akan terus berlangsung menerus. Dan macam annuity selanjutnya adalah nilai sekarang dan seri pembayaran yang tidak rata. Dalam pengertian anuitas tercangkup kata jumlah yang tetap, dengan kata lain anuitas adalah arus kas yang sama di setiap periode. Selanjutnya ialah periode kemajemukan, tengan tahun atau periode lain. Sedangkan bunga majemuk tahunan adalah proses aritmatika untuk menentukan nilai akhir dari arus kas atau serangkaian arus kas apabila suku bunga ditambahkan 1 kali dalam setahun. Sedangkan jumlah majemuk setengah tahunan adalah proses aritmatika untuk menentukan nilai akhir dari arus kas atau serangkaian arus kas apabila suku bunga ditambahkan 2 kali dalam setahun. Adalah amortisasi pinjaman. Amortisasi pinjaman merupakan suatu pinjaman yang akan dibayarkan dalam periode yang sama panjangnya, bulanan, kuartalan, atau tahunan, digunakan untuk menghitung pembayaran, pinjaman, atau angsuran sampai jatuh tempo. 1. Dalam pembayaran angsuran terkandung pembayaran cicilan, hutang, dan bunga. Yang kedua, angsuran berupa pembayaran yang tetap seperti anuitas. Yang ketiga, 3. Pinjaman atau loan diterima pada saat ini atau present value sehingga konsepnya menggunakan present value annuity. Yang keempat, pembayaran angsuran dapat dilakukan di awal periode atau di akhir periode.
Yang kelima, formula dapat disesuaikan dengan antara annuity due atau ordinary annuity. 6. Pada saat jatuh tempo, nilai saldo hutang sama dengan 0 atau mendekati nilai 0. 7. Pembayaran bunga berdasarkan pada jumlah saldo pinjaman, sehingga bunga dapat semakin menurun. Metode yang keempat adalah bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk adalah bunga yang sudah dihasilkan dan ditambahkan ke uang pokok pada akhir tiap-tiap periode pembayaran bunga dan kemudian ikut dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya bunga pada periode berikutnya. Bunga majemuk dihitung berdasarkan saldo terakhir setelah pembungaan. Jumlah bunga untuk setiap periode pembungaan mengalami kenaikan disertai dengan kenaikan modal awal atau pokok pinjaman. Oleh karena itu, bunga majemuk juga disebut sebagai bunga berbunga. Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita akan mendapat bunga sebesar persen kali modal yang kita bungakan. Jika bunga kita itu tidak kita ambil tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya atau menjadi bunga berbunga, maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Macam bunga majemuk dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Suku bunga tetap adalah suku bunga yang tidak berubah selama jangka waktu yang diperjanjikan tidak akan berubah. Yang kedua, suku bunga mengambang adalah suku bunga yang dapat berubah sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan. Perhitungan bunga majemuk. Perhitungan bunga pada periode berikutnya berdasarkan modal yang baru tersebut. Penyatuan bunga dengan modal atas tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. Jangka waktu penyatuan bunga dengan modal disebut periode pengambilan atau periode bunga. Perhitungan bunga majemuk terbagi menjadi 2, yakni 1. Perhitungan majemuk dengan tabel, atau 2. Perhitungan nilai akhir bunga majemuk dengan menggunakan rumus. Yang terakhir adalah bunga sederhana atau simple interest, merupakan hasil dari pokok utang, suku bunga per periode, dan lamanya waktu peminjaman. Dalam bunga sederhana, besarnya bunga dihitung sekali saja pada akhir tahun periode atau pada tanggal pelunasan. Dihitung dari nilai pokok awal principal value dikalikan dengan tingkat bunga per tahun interest rate per annum dikalikan dengan waktu dalam tahun time. Dari PowerPoint yang saya buat adalah time value of money adalah nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peranan sangat penting. Dalam time value of money terdapat beberapa metode. Yang pertama, future value atau nilai yang akan datang adalah nilai uang di masa yang akan datang dengan tingkat bunga tertentu. Yang kedua, annuitas atau annuity atau nilai masa datang dan masa sekarang adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. 3. Present value atau nilai sekarang adalah berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Yang keempat, bunga majemuk adalah bunga yang sudah dihasilkan ditambahkan ke uang pokok pada akhir tiap-tiap periode. Dan yang kelima adalah bunga sederhana, merupakan hasil dari pokok utang, suatu bunga per periode dan lamanya waktu peminjaman. Demikian pemaparan PowerPoint yang saya buat. Terima kasih.